wabarakatuh. Saya Risma Faridul Habibah akan menjelaskan bentuk kolaborasi guru dan guru BK. Yang pertama ada menangani masalah kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan permasalahan yang kerap terjadi di dunia pendidikan dan perlu mendapatkan penanganan baik di dalam program bimbingan. Siswa mengalami kesulitan belajar tidak hanya dikarenakan faktor instruksional yang berhubungan dengan materi maupun proses pembelajaran, namun juga dimungkinkan ada faktor lain yang berhubungan dengan psikologi siswa, sehingga dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara guru BK dengan guru. Upaya membantu menangani kesulitan belajar dapat dilakukan dengan mengadakan diagnosa pada permasalahan kesulitan belajar yang dialami siswa. Adapun kerjasama yang dapat dilakukan oleh guru dan guru BK dalam hal ini yaitu pada tahapan-tahapan diagnosa kesulitan belajar itu sendiri. Tahapan-tahapan tersebut meliputi tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan identifikasi, diagnosis, treatment, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang selanjutnya yaitu melakukan bimbingan belajar. Adapun langkah-langkah bimbingan belajar yang dapat dilakukan oleh guru BK dan guru sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi tentang diri siswa. Yang kedua, pemberian informasi. Ketiga, penempatan. Keempat, identifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang kelima, memperkirakan faktor penyebab kesulitan. Yang keenam, memperkirakan cara pemecahan. Yang ketujuh, melakukan remedial atau bantuan. Yang kedelapan, evaluasi dan tindak lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Zui Namilati akan menjelaskan mengenai mereferal dan direferal bentuk kolaborasi guru dan guru BK. Apa itu referal? Jadi, referal merupakan layanan yang diberikan kepada konseli dengan cara mengalih tangankan atau mengirim konseli kepada pihak lain yang lebih berkompeten sehubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi konseli. Adapun kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu. Jadi, kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas merupakan layanan bimbingan dalam rangka memahami dan memecahkan masalah konseli dengan melibatkan guru mata pelajaran atau guru wali kelas. Dalam hal ini, maka konselor berkolaborasi dengan guru bidang studi untuk membantu konseli dalam memecahkan masalah siswa. Yang kedua ada bentuk kolaborasi guru dan guru BK dalam mengatasi permasalahan peserta didik. Jadi, kolaborasi yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling merupakan salah satu kompetensi sosial dari seorang guru bimbingan dan konseling. Salah satu kompetensi sosial guru bimbingan dan konseling yaitu mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja. Nah, dengan adanya kolaborasi guru bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran dapat membantu keduanya dalam manajemen kelas, sehingga siswa merasa nyaman dan mengetahui siswa-siswa yang memiliki perhatian khusus seperti remedial. Maka dari itu, guru bimbingan dan konseling bersama guru mata pelajaran senantiasa berbagi data dan menangani permasalahan siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi yang selanjutnya ada konferensi kasus. Konferensi kasus adalah kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami siswa dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, dan kemudahan bagi terentaskannya permasalahan siswa. Dan pertemuan dalam konferensi kasus ini bersifat terbatas ataupun tertutup. Konferensi kasus diselenggarakan untuk membicarakan suatu kasus. Di sekolah, konferensi kasus biasanya diselenggarakan untuk membahas permasalahan yang dialami oleh siswa. Konferensi kasus merupakan kegiatan pendukung atau pelengkap dalam bimbingan dan konseling untuk
untuk membahas permasalahan siswa atau konseli yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa ataupun konseli itu. Adapun tujuan dan fungsi konferensi kasus. Konferensi kasus diselenggarakan untuk membicarakan suatu kasus di sekolah. Konferensi kasus biasanya diselenggarakan untuk membantu permasalahan yang dialami oleh siswa. Adapun tujuannya konferensi kasus, yang pertama, diperolehnya gambaran yang lebih jelas, yang mendalam dan menyeluruh tentang permasalahan siswa. Yang kedua, terkomunikasinya semua aspek permasalahan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan yang bersangkutan. Yang ketiga, terkoordinasinya penanganan masalah yang dimaksud sehingga upaya penanganan itu lebih efektif dan efisien. Adapun fungsi konferensi kasus antara lain, yang pertama ada fungsi pemahaman. Semakin lengkap dan akurat tentang permasalahan yang dibahas, maka semakin dipahamilah secara mendalam permasalahan tersebut. Yang kedua, fungsi pencegahan. Pemahaman yang didapatkan dari data dan keterangan yang didapatkan tersebut digunakan untuk menangani permasalahan dan mencegah dari hal-hal yang merugikan. Yang ketiga, ada fungsi pengentasan yang dapat mengentaskan permasalahan yang dihadapi klien. Yang keempat, ada fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Hasil dari konferensi kasus dapat digunakan untuk upaya pengembangan dan pemeliharaan potensi individu. Dan selanjutnya ada komponen konferensi kasus. Kasus adalah kondisi yang mengandung permasalahan tertentu. Adapun kasus yang dibahas dalam konferensi kasus dapat berupa masalah klien yang sedang ditangani oleh konselor, dan masalah yang dialami seseorang atau beberapa orang yang belum ditangani konselor, dan kondisi lingkungan yang terindikasi atau berpotensi bermasalah, dan laporan terjadinya masalah tertentu. Yang terakhir, isu yang patut ditanggapi dan mendapat penanganan yang memadai. Sekian itu tadi topik tentang mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang bentuk kolaborasi guru dan guru BK. Itu saja yang dapat kurang lebihnya kami dari kelompok 9 mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.